Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk teman-teman, kita editing dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Dan ini adalah tampilan awalnya ya, aplikasi KineMaster. Lalu kita akan dibawa ke bagian depan atau desktop. Bagian kanan kalau teman-teman belum ngedit ini masih kosong, kalau saya sudah cukup banyak editing. Nah, kita mulai project baru atau editan baru ya. Kita klik sebelah kiri kotak yang ada buletan orange yang paling besar, kita klik. Nah, kita kali ini akan mengedit dengan menggunakan 16:9 karena ini yang paling banyak dipakai atau sesuai dengan bagaimana cara mata kita melihat. Nah, setelah itu kita masukkan media berupa foto atau video yang kita simpan di folder kita, dan kita masukkan sesuai dengan skenario yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Baik, saya akan memasukkan video yang akan saya masukkan sesuai dengan rencana saya, yaitu pertama adalah gambar gedung. Nah, ini masukkan saja semuanya, jangan khawatir, nanti kita kalau ada yang tidak cocok bisa kita edit ya. Kemudian masukkan aktivitas yang lainnya. Kemudian saya akan memasukkan wawancara. Setelah itu saya akan memasukkan fasilitas-fasilitas ya. Misalnya saya akan memasukkan fasilitas misalnya radio gitu, yang dipakai untuk kegiatan daring atau online. Saya akan masukkan semua ya, shot atau klip yang terkait dengan fasilitas ya. Ya. Ada lagi yang lain, yaitu misalnya ini. Bila ada seperti ini langsung oke saja. Ya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman cara memasukkan klip atau foto. Kalau sudah, pojok kanan atas dipencet tanda centang. Ini selalu kita lakukan dalam setiap operasi KineMaster ketika kita sudah menyatakan oke dengan suatu operasi. Kita klik. Nah, ada dua hal yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, yaitu ada yang pertama adalah tempat di mana video ini berada. Nah, ini yang sedang saya geser-geser, ini disebut sebagai timeline. Ya, timeline. Yang kedua, istilah kedua yang ingin saya sampaikan adalah yang orange ini kita sebut sebagai playhead. Nah, kalau kita mau play bisa di play di sini. Playheadnya akan berjalan. Lalu kita pause di sini. Nah, begitu kira-kira teman-teman perkenalan untuk memasukkan media dan istilah dalam KineMaster. Kita akan memasuki video berikutnya. Ya teman-teman, sebelum kita masuk untuk proses yang lebih dalam lagi seperti memotong dan seterusnya, saya akan memperkenalkan bagaimana timeline ini diatur. Caranya adalah pertama, untuk memperbesar atau memperkecil timeline ini, di bagian timeline bisa dicubit seperti ini, cubit in. Ya, maka kita akan bisa melihat semua klipnya ya. Karena kalau klipnya terlalu besar, kita terlalu panjang scroll ke kanannya. Tapi kalau kita ingin mengembalikan ke posisi yang tadi, kita tinggal cubit out ya. Nah, seperti ini. Sama seperti kita mengoperasikan membesarkan atau mengecilkan foto dari galeri. Nah, lalu yang kedua, teman-teman juga bisa memindah klip. Misalnya seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman ingin memindah klip nih, misalnya seperti ini. Klip yang ini saya play dulu. Nah, misalnya klip ini akan dipindah ke sebelah kiri, maka caranya adalah tekan, tahan 2 harokat, lalu geser ke kiri. Begitu juga sebaliknya. Kalau ini kita kembalikan ke kanan, maka tekan, tahan 2 harokat, lalu geser ke mana? Ke kanan sini, atau mungkin ke belakang ya? Nah, bisa. Atau ke belakangnya lagi, bisa. Nah, atau kita kembalikan lagi ke posisi yang tadi. Seperti ini, teman-teman, untuk
memindah klip. Nah, bagaimana caranya kalau kita menghapus? Misalnya klip yang ini, yang paling depan ini akan saya hapus. Caranya adalah, apa sih yang mau dihapus? Klipnya kan? Klipnya diklik dulu. Klik. Lalu di sebelah kiri cari tanda tong sampah. Lalu klik. Maka akan hilang. Tapi saya sebenarnya ingin memasukkan klip yang tadi. Saya mau memasukkannya kembali. Mudah. Caranya di undo. Sama seperti di Word. Coba cari tanda panah ke belakang. Yaitu sebelah kiri atas. Seperti ini. Klik. Maka klipnya yang tadi akan ada kembali. Nah, bagaimana kalau kita ingin menghilangkan kembali atau redo? Di bawahnya ada panah yang mengarah ke kanan. Kita redo. Klik. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ada satu lagi yang penting. Ini perlu kita kasih nama nih ya. Apa ya nama project ini? Bagaimana cara memberi namanya? Mudah. Caranya teman-teman keluar dulu dari project ini. Klik ke kiri ini, pojok kiri atas. Lalu di sini masih untitled atau tidak ada judul ya, tak berjudul. Project terakhir pasti ada di pojok kiri atas. Kita klik. Lalu di bagian tak berjudul 43 atau untitled 43 ini kita klik saja. Maka nanti kita akan diminta menuliskan. Misalnya akan saya tulis SD Muhammadiyah Sapen. Kalau sudah, kita klik OK. Maka namanya akan berubah. Lalu bagaimana kalau kita akan masuk lagi? Kita klik lagi warna orange. Klik. Maka kita akan kembali masuk ke projectnya. Jangan khawatir teman-teman, karena KineMaster itu auto save, sehingga bila teman-teman sedang ngedit dan misalnya lupa sehingga baterainya mati atau handphonenya mati, maka projectnya akan tersimpan. Itu dulu, kita akan menuju ke bagian yang berikutnya. Ya teman-teman, kita sekarang masuk di bagian memotong klip. Atau kalau dalam editing disebut sebagai trim atau trimming atau pangkas. Ya, biasanya kita memangkas sebuah klip, misalnya salah satunya saat wawancara seperti ini ya. Yuk kita dengarkan, misalnya nanti ada bagian yang ingin saya potong. Kita dengarkan wawancaranya, potongannya. Manakala tidak ada kerjasama yang efektif antara guru, peserta didik, dan orang tua wali siswa. Ya, misalnya saya akan potong di sini. Maka kenapa tadi saya play? Karena saya ingin membuat playhead-nya sebagai penanda. Nah, saya akan beri tanda di sini. Saya akan potong dari sini. Ini seperti pisaunya. Jadi saya klik klipnya. Lalu memotong menggunakan apa? Gunting. Kita cari tanda gunting. Karena bagian yang depan tadi atau bagian sebelah kiri ini akan saya potong, maka saya klik trim to left of playhead atau pangkas ke kiri playhead. Klik. Nah, dia akan hilang. Kalau sudah, oke, atau checklist pojok kanan atas. Kita coba. Untuk mencegah adanya ini sudah seperti yang saya inginkan. Tapi biasanya pertanyaannya, bagaimana caranya kalau kita akan memotong yang bagian tengah ya? Yang sebelah kiri kan tadi sudah dipotong. Lalu kita akan memilih bagian tengah. Bagaimana caranya? Sekali lagi kita dengarkan wawancaranya sampai bagian yang kita inginkan. Kita play dulu, sesuaikan dengan playhead yang kita inginkan. Untuk mencegah adanya kejenuhan-kejenuhan dari peserta didik, Bapak Ibu Guru tetap menyampaikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menyenangkan. Tidak hanya materi pembelajaran, apalagi soal-soal dan soal, tidak. Ya, saya ingin di bagian ketika narasumber mengatakan tidak ya. Sekali lagi ya, tidak gitu ya. Saya akan paskan. Yang materi pembelajaran, apalagi soal-soal dan soal, tidak. Ya, stop di sini. Lalu caranya adalah klik. Lalu kita cari gunting lagi. Kemudian cari split at playhead atau bagi di playhead. Ya, klik. Nah, ini akan menjadi dua klip yang berbeda. Depan dan belakang. Ini dan ini. Betul? Nah, karena bagian belakang ini tidak saya pakai, maka saya klik saja, lalu buang ke tempat sampah di bagian kiri.
klik. Nah, bagian tengah yang tadi sudah kita pilih ya dari sebegitu panjangnya wawancara, ini sudah kita pilih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Begitu caranya teman-teman untuk memotong di playhead. Lah, lalu bagaimana potong sebelah kanan? Sama seperti tadi, kalau tadi potong sebelah atau pangkas sebelah kiri, bisa juga dilakukan dengan cara sebaliknya namun pangkas sebelah kanan. Kita akan berlanjut ke bagian yang berikutnya. Ya teman-teman, sekarang kita akan memberikan judul ke project kita atau editan kita. Caranya seperti apa? Caranya ada dua teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman ke media, lalu cari background atau latar, klik. Nah, di sini KineMaster sudah menyediakan berbagai macam background. Ya, tapi kalau teman-teman tidak suka, teman-teman bisa memilih warna solid, misalnya hitam gitu misalnya. Kalau di film-film kan hitam ya, nah seperti itu. Itu yang pertama. Lalu pencet OK, nanti akan diberikan teks di sini di depan. Ya. Tapi ada cara yang kedua yang lebih elegan misalnya, atau salah satu yang lebih elegan. Caranya seperti ini teman-teman. Caranya adalah kita akan membuat gambarnya blur untuk sebagai judul. Caranya adalah klik layer, lalu teman-teman mencari efek. Setelah mencari efek, teman-teman bisa mencari basic effect. Setelah itu dicari Gaussian blur, diklik. Kalau sudah pencet OK. Nah, ini ada seperti ini kan teman-teman. Nah, ini bisa dibesarkan di bagian kanan bawah, ini ada untuk membesarkan. Kalau yang kanan atas ini untuk memutar. Tapi saya tidak ingin menggunakan memutar karena saya ingin ini blur saja ke semua sisi gitu misalnya. Nah, ini bisa disetting juga teman-teman. Mau seperti apa blurnya, mau seberapa blur. Nah, saya pikir saya akan 3 saja. Lalu bisa dipilih juga bagaimana cara masuk dan keluar. Ini cara masuknya. Saya ingin masuknya memudar biasa atau pakai fade. Nah, kita bisa atur waktunya. Saya ingin cepat aja deh. Misalnya setengah. Lalu kita bisa kembali, lalu pilih keluarnya juga bisa diatur nih teman-teman. Nah, biar nggak kaget, saya akan pilih fade juga, misalnya saya ke setengah detik juga misalnya, lalu OK. Lalu akan muncul seperti ini kira-kira. Nah, nanti teman-teman ini bisa diatur sesuai dengan keinginan teman-teman seberapa blur ya, atau semuanya misalnya, silahkan. Lalu pencet OK lah, nanti kita bisa memilih mau pakai Gaussian blur atau pakai layar hitam, bebas ya teman-teman. Nah, setelah ini kita akan memberikan teks di atasnya. Ya, sekarang kita akan memberikan teks ya. Tadi kita bisa pilih judulnya mau layar hitam atau Gaussian blur. Kali ini saya akan pilih Gaussian blur, jadi yang hitam saya hilangkan. Klik di latar hitamnya lalu klik tempat sampah. Nah, di Gaussian blur ini saya akan memberikan judul atau teks. Nah, kita arahkan dulu playheadnya di bagian depan supaya muncul dari awal. Caranya bagaimana untuk memberikan teks? Caranya kita klik layer atau lapisan. Setelah itu kita cari di situ ada tulisan teks atau huruf T besar. Kita klik, lalu kita beri judul. Misalnya saya akan beri judul SD Muhammadiyah Sapen. Saya ingin memakai Sapen Yogyakarta, tapi saya nggak mau nih di satu garis, saya mau di garis yang di bawahnya. Maka saya klik enter, sama seperti kita ngetik biasa. Yogyakarta. Kalau sudah kita, mohon maaf, Yogyakarta gini ya. Kalau sudah OK, maka akan ada tulisan di tengah. Nah, kalau tulisannya seperti ini, ya ini bisa dibesarkan. Ini seperti ini. Ya. Pojok kanan bawah bisa diklik lalu ditarik-tarik atau diputar. Tapi saya nggak ingin diputar. Atau kita mau pindah sebelah mana nih? Bebas. Kita bisa klik, tekan, tahan 2 harokat, lalu geser sesuai dengan keinginan kita. Misalnya saya ingin di tengah tapi agak bawah. Oke.
Tapi kalau fontnya seperti ini atau hurufnya seperti ini saya nggak suka, saya mau ganti. Caranya kita klik huruf A besar dan A kecil nih, klik. Setelah itu saya misalnya pilih apa ya yang kira-kira bagus, misalnya oke, baik, saya akan pilih Roboto Black, klik misalnya ini. Ini tentu saja sesuai dengan selera, lalu klik. Nah, tulisannya sudah berganti. Saya akan sedikit besarkan. Nah, ini kita bisa, kalau tulisannya seperti ini maka kurang terlihat warna ini ya. Nah, ini kita bisa ganti warna. Oh, ganti warna apa ya? Bebas. Caranya di bagian kanan atas ada kotak warna putih, ini kita klik. Lalu kita ganti warna yang kita inginkan. Misalnya apakah kita misalnya mau ganti warna merah gitu misalnya. Lalu dulu, baru dia akan berganti merah. Ya, atau misalnya bisa diganti dengan warna lain. Nah, kalau seperti ini menurut saya juga kadang belum bisa terlihat. Caranya bagaimana supaya terlihat? Kita scroll ke bawah. Saya akan memberikan tips, yaitu teman-teman bisa memberikan garis luar atau outline, lalu klik. Ya, lalu di enable atau aktifkan. Nah, ini kan lebih kelihatan ya. Kalau sudah adalah oke. Nah, tapi ada satu cara lagi supaya itu bisa terlihat, yaitu dengan memberikan background. Caranya seperti apa? Kita klik lagi teksnya, lalu cari background color atau warna latar. Kita klik saja, lalu kita enable atau aktifkan. Nah, ini kan lebih kelihatan ya. Lalu pencet oke. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin ini keluar dan masuknya berbarengan dengan blurnya? Nah, maka caranya adalah mudah. Ini di sebelah teksnya ini kita samakan dengan Gaussian blurnya. Ini memang sengaja lebih supaya kita akan memotong tulisan ini pas saat Gaussian blurnya keluar. Caranya adalah klik Gaussian blurnya. Nah, ini kan sudah berada pada titik keluar dari Gaussian blurnya. Lalu kita klik teksnya, lalu kita potong dengan menggunakan gunting alias trimming. Nah, kita klik lalu trim to right of playhead atau pangkas ke kanan playhead. Nah, maka ini akan seperti ini. Kira-kira. Nah, masalahnya tulisannya ini keluarnya kasar, langsung tek terpotong. Nah, caranya supaya kita masuk dan keluar itu tidak kasar, caranya ada in animation dan out animation. Ya, sama seperti saat memberikan latar tadi. Kita ada animasi masuk dan animasi keluar ya. Kita beri klik animasi masuk. Misalnya kita bisa pilih memudar atau muncul atau geser kanan, geser ke kiri. Nah, misalnya saya ingin bentuknya adalah ini saja. Pop, set gitu ya. Nah, ini kita bisa atur durasinya. Misalnya seperti ini. Kalau sudah in animation sudah diatur, maka out animation juga bisa diatur. Kalau overall out animation atau animasi keseluruhan, ini adalah saat munculnya itu seperti apa? Seperti ini. Nah, tapi saya tentu tidak ingin karena saat ini tidak ingin karena saya ingin tulisan ini terlihat dengan jelas. Maka yang saya atur adalah out animation atau animasi keluar. Karena saya ingin bersamaan dengan Gaussian blurnya yang hilang tadi, maka saya pilih fade dengan waktu 0,5 atau setengah detik seperti Gaussian blurnya. Kalau sudah, lalu pilih oke ya teman-teman. Oke, nah kira-kira nanti akan jadinya seperti ini. Nah, kira-kira begitu teman-teman untuk memberikan teks di video kita. Nah, nanti tulisan seperti ini bisa teman-teman lakukan juga di bagian lain. Misalnya di bagian tengah ingin memberikan tulisan, caranya sama. Atau di bagian akhir ingin memberikan nama dari narasumber. Atau di bagian paling akhir itu kita ingin memberikan call to action. Nah, itu bisa dengan menggunakan cara yang sama seperti yang sudah saya contohkan di awal ketika memberikan judul. Nah, sesudah ini kita akan masuk ke bagian yang tambah seru, yaitu memasukkan audio atau musik.
Ya, sekarang kita masuk di bagian yang seru, yaitu kita memasukkan audio atau musik. Caranya seperti apa? Nah, kita lihat di bagian kanan atas ini, tadi kita sudah ada layer media, lalu kita sekarang klik audio untuk memasukkan musiknya. Kita klik audio. Nah, itu akan masuk ke musik-musik atau audio yang ada di handphone teman-teman. Ya, misalnya ada lagu yang memang sudah biasa diputar di handphone itu misalnya ya. Itu di bagian songs atau lagu ini ya misalnya. Nah, ini yang mungkin kita pernah download gitu ya, pernah download. Nah, kalau kita akan menggunakan lagu dari KineMaster atau musik dari KineMaster, caranya kita klik musik aset atau aset musik. Nah, kalau punya teman-teman ini biasanya masih kosong ya. Lalu ada tanda ini warung yang seperti pojok kanan atas ini ya, seperti ini ya. Nah, kalau belum ada lagunya, maka klik warungnya, kiosnya diklik. Oke? Lalu kita tunggu. Nah, kita bisa pilih nih banyak lagu. Ada yang free atau bebas, itu gratis ya. Tapi ada juga yang premium. Ini bagi teman-teman yang sudah berlangganan bisa download, atau teman-teman yang punya kode premium. Itu atau kode promo premium. Itu bisa download yang premium. Tapi tidak usah takut, tidak usah khawatir bila belum memiliki premium, maka bisa kita klik yang bebas atau free. Ya, ini banyak sekali, kita punya banyak pilihan. Nah, caranya sebelum kita memilih lagunya, kita bisa mendengarkan dulu. Misalnya ini, saya akan klik Join Us. Ya, klik. Nah, tapi kalau kurang cocok, oke, matikan. Ya, kita pilih lagu yang lain. Apa ya kira-kira yang cocok ya untuk kita? Pilih yang gratisan aja nggak ada masalah. Misalnya, oke, saya coba pilih yang ini nih. Lalu kita download atau unduh. Nah, lalu nanti akan terinstall ya. Nah, biasanya ketika tidak ada, misalnya maksud saya, biasanya kalau ada masalah tidak bisa menginstal, itu terjadi karena jaringan yang kurang baik saja. Itu handphone bisa di restart saja, lalu diulangi kembali prosesnya. Kalau pakai wifi itu bisa pindah ke aplikasi, ya maksud saya sinyal data pribadi, itu bisa dilakukan. Oke, ingat-ingat namanya Moonflower. Oke, lalu kalau sudah, saya klik silang, maka itu akan terinstall di aset musik ya. Ini karena saya sudah mendownload cukup banyak. Oke, namanya apa tadi ya? Moonflower ya. Oh, nah ini dia. Lalu klik. Nah, benar nih. Lalu saya klik tanda plus dulu ya, jangan checklist dulu, plus dulu. Maka dia akan masuk di timeline dengan warna hijau. Kalau sudah, baru klik OK. Lalu kita coba dengarkan. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin misalnya audio ini suaranya tidak terlalu keras gitu kan. Biasanya kan kita ingin suaranya lirih-lirih saja. Maka caranya itu diklik, lalu kita cari tanda speaker. Lalu diklik speakernya, ini bisa kita turunkan. Ya, misalnya 30%. Itu maka dia akan turun. Audionya kita cek. Nah, tidak sekeras yang tadi. Atau misalnya justru mau dinaikkan sampai 2 kali lipat. 200%. Nah, bisa. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana kalau kita akan mute? Nah, biasanya ketika kita play, kita ingin audionya terdengar tapi videonya itu tidak terdengar atau di mute, mati audionya. Seperti tadi kan ini seperti ada suara orang memukul ya. Nah, saya nggak mau nih. Caranya yang mau di mute apanya? Yang mau di mute adalah videonya. Maka videonya yang diklik, lalu cari tanda speaker, lalu cari tanda volume ini, disilang ya. Sekali lagi ini disilang. Maka audionya akan hilang. Kita oke dulu. Dengarkan. Setelah ini tidak akan ada suara orang yang memukul-mukul tadi.
Nah, lakukan ke klip-klip yang lain di mana teman-teman ingin audionya tidak terdengar. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman cara memasukkan audio. Nah, ini adalah bagian yang tidak kalah seru, yaitu kita akan memasukkan logo dari sekolah kita. Caranya seperti apa? Caranya sederhana. Teman-teman klik layer, lalu klik media, lalu cari logonya ada di mana ya? Yuk kita cari yuk. Saya akan memasukkan logo SD Muhammadiyah Sapen. Saya klik di sini. Nah, ini pasti ada di bagian tengah ya. Nah, saya ingin geser di pojok kanan atas gitu ya. Saya kecilkan pojok kanan bawah, ini dikecilkan seperti ini, lalu di sini kecilkan. Nah, keren kan? Lalu oke. Tapi kalau seperti ini hanya muncul sebentar, lalu menghilang. Lalu bagaimana caranya supaya ini bisa muncul sampai akhir seperti yang ada di logo di televisi? Caranya klik logonya atau layernya tadi, lalu geser sampai ke belakang, tarik ya, tarik terus. Tekan bagian kanan ini, tahan 2 harokat, tarik sampai belakang, seterusnya seperti itu teman-teman ya. Tarik terus sampai bagian belakang. Maka kita cek ya, dia akan muncul terus seperti yang ini. Kita klik, saya play dulu. Ini bagian akhirnya. Nah, gitu teman-teman cara memasukkan logo. Lah, tentu saja ketika teman-teman klik di logonya, ini juga ada animasi masuk atau ini animation dan animasi keluar. Ini bisa teman-teman gunakan untuk memberikan logo supaya keluar dan masuknya tidak kaget seperti pada pemberian teks yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Begitu teman-teman, setelah ini kita akan masuk di bagian akhir, yaitu melakukan ekspor. Ya, kita sekarang masuk di bagian akhir, yaitu bagian ekspor. Yang dimaksudkan dengan ekspor adalah editan kita ini nanti akan dijadikan menjadi satu file yang akan kita share ke media sosial. Caranya seperti apa? Klik pojok kanan atas yang ada kotak dan panah ke atas ya teman-teman ya. Kita klik. Lalu masuk ke bagian export and share. Nah, sekarang perhatikan teman-teman. Kalau kita akan nge-share kira-kira nanti akan banyak dilihat di smartphone atau HP, maka teman-teman resolusi sebelah kiri pilih yang 720p. Tidak perlu yang 1080p ya. 720p cukup. 1080p digunakan untuk layar yang lebih lebar seperti di laptop atau seperti di televisi. Tapi kalau kebanyakan yang melihat itu akan menggunakan smartphone, maka gunakan HD 720p. Cukup. Sebelah kanannya ada frame rate atau laju bingkai. Pilihlah 30 atau yang paling bagus misalnya 25. Boleh, 24 boleh. Tapi ada juga yang sampai 60. Tapi 30 saja sudah cukup. Nah, sekarang bagian yang penting lagi adalah ini nih, bitrate. Bitrate disarankan maksimal separuh saja, tidak perlu sampai kanan ya. Tapi separuh saja. Tapi perhatikan teman-teman, bitrate ini ketika kita geser ke kanan maka ukurannya semakin besar. Kalau ke kiri semakin kecil. Sekarang pertanyaannya mau di-share di mana? Kalau di WA biasanya kalau di-share langsung itu sekitar 16 MB, kecuali di-share videonya dalam bentuk dokumen itu bisa sampai maksimal 100 MB. Tapi biasanya kita ingin share-nya dalam bentuk video. Maka jangan besar-besar, jangan sampai 70 MB. Nanti videonya akan terbagi menjadi 2, ya. Maka supaya bisa di-share di WhatsApp misalnya, saya akan turunkan bitrate-nya katakanlah 25 MB. Duh, kok lebih besar dari 16 MB? Nggak apa-apa. Nanti ketika ukurannya 25 MB di WhatsApp masih akan dikompres lagi, tapi masih bisa dalam satu file. Kalau sudah, ya,
parameter resolusi 720p, frame rate atau laju bingkai 30p, lalu kita sudah menentukan bitrate-nya, klik export. Ketika melakukan exporting ini harus ditunggu. Tidak boleh pindah ke aplikasi lain. Misalnya, saya sambil nunggu ekspor saya nonton YouTube, nggak boleh. Saya mau WA-an sama teman, nggak boleh juga. Atau saya mau Facebookan deh atau buka Instagram, tidak boleh. Jadi teman-teman harus menunggu sampai selesai. Nah, ketika ini tidak berhasil atau berhenti, itu bisa jadi itu kembali lagi kepada sinyalnya. Mungkin sinyalnya belum tidak begitu kuat untuk melakukan exporting. Bisa jadi seperti itu karena KineMaster, khususnya KineMaster ya, itu sangat bergantung dalam proses tertentu dengan menggunakan sinyal data. Nah, ini kita tunggu sampai dengan selesai. Nah, kenapa memberi nama di awal tadi penting? Karena di akhir ini akan muncul namanya. Nama filenya akan muncul di sini. Bayangkan kalau tidak diberi nama, lalu tidak berjudul atau untitled, maka ini namanya akan tak berjudul 720p atau untitled nomor berapa 720p. Tapi karena kita sudah memberikan nama di awal, maka bisa sesuai dengan nama yang kita pilih. Dari sini kita bisa langsung share. Tombol share seperti di aplikasi lain. Lalu bisa dipilih mau di mana? Di YouTube, Facebook, Instagram, atau WhatsApp. Ini kita tinggal pilih. Kita mau narsis di mana itu misalnya ya. Itu bisa dipilih di situ. Begitu teman-teman. Cara untuk mengekspor. Selamat menjadi piawai dalam membuat video. Mulai dari syuting sampai dengan editing. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah salah satu cara bagaimana ketika kita ngedit dengan KineMaster itu kita menghadapi masalah. Misalnya ketika ekspor tidak bisa selesai. Kemudian di timeline, misalnya seperti ini ya, di timeline. Ini ada timeline yang ketika kita memasukkan teks atau logo atau yang lain itu tidak terbaca. Jadi seperti garis-garis zebra, garis-garisnya miring. Biasanya warnanya hijau. Nah, itu bagaimana obatnya ya? Atau apa obatnya? Caranya seperti ini teman-teman ngobatinya. Kita pakai run analysis atau jalankan analisisnya. Itu caranya teman-teman di bagian desktop ini klik roda gigi di bagian bawah ini, klik. Nah, lalu masuk ke bagian device capability information yang menggunakan bahasa Inggris atau kemampuan perangkat ya. Kita klik. Nah, di mana run analisisnya? Itu di bagian kanan atas. Lalu klik jalankan analisis sekarang atau run analysis now. Itu klik saja. Ya. Lalu run analysis. Nah, ini ditunggu sampai dengan selesai. Tidak boleh pindah ke aplikasi lain. Ditunggu sampai selesai. Nah, ketika ini selesai, maka saya coba stop analisis untuk menghemat waktu, tapi ini adalah caranya harus ditunggu sampai selesai. Nanti teman-teman akan masuk ke bagian ini lagi, akan diberikan informasi. Edit dan share-nya itu kira-kira nanti sampai kemampuan berapa, layernya sampai berapa. Tapi teman-teman yang belum paham dengan ini, nggak usah mikirin ini terlalu rumit. Langsung balik ke bagian KineMaster lagi, editing. Maka kalau tadi kebutuhannya misalnya sedang ekspor ya teman-teman ya, sedang ekspor, maka diekspor ulang. Ditunggu sampai diekspor ulang ya teman-teman. Ditunggu sampai dengan selesai. Ya. Kalau exporting ini ternyata juga butuh waktu yang ternyata masih belum bisa juga, maka lakukan run analisis selama beberapa kali. Nah, selain ekspor tadi juga biasanya ketika sudah dilakukan run analisis itu layernya akan bisa terbaca. Kira-kira itu kawan-kawan untuk atau cara untuk menyelesaikan permasalahan bila ada permasalahan yang dihadapi di KineMaster, yaitu dengan menggunakan run analysis. Terima kasih.